Nah, selamat siang semuanya. Kita akan coba mempelajari ya satu nubuatan yang penting tapi tidak terpikirkan oleh orang-orang Kristen kalau ini penting. Ya, ini sebenarnya penting tapi tidak terpikirkan oleh orang-orang Kristen kalau ini itu penting. Kenapa? Karena mayoritas belum tahu arti dari nubuatan ini. Jadi karena tidak tahu, akhirnya merasa tidak penting, ya kan? Padahal firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, ya kan? Dia akan menjalankan tugasnya, apapun itu yang ditulis oleh Nabi pasti digenapi. Apapun itu ya, termasuk yang akan kita pelajari ini. Makanya saya bilang ini sesuatu yang belum ada yang menjelaskan nubuatan ini selain saudara Victor Hotef. Belum ada. Di dunia ini belum ada satupun. Oke, sebelumnya itu kita akan lanjut ya tentang judul paradoks besar sepanjang zaman. Kenapa dibilang paradoks besar sepanjang zaman? Berarti ada dong paradoks yang kecil, iya kan? Kalau dibilang paradoks besar, berarti ada paradoks yang kecil. Nah itu. Nah, paradoks yang besar ini terdapat di mana? Nah, nanti kita akan pelajari, ya kan? Mungkin ada yang bisa jelaskan apa itu paradoks? Coba, mungkin ada yang bisa bantu jelaskan apa itu paradoks? Oh, kalau saya buka-buka kamus ya, ini ya semoga benar. Ya, Pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tapi kenyataannya mengandung kebenaran. Itu bersifat paradoks. iya. Jadi pendapat yang bertentangan dengan pendapat umum ya. Nah, Tapi sebenarnya benar pendapat ini. Gitu kan maksudnya kan. ya, Jadi kayak pendapat yang bertentangan gitu. Jadi ada suatu situasi di mana eh, apa ya, hal ini bertentangan dengan pendapat umum, ya kan? Tapi sebenarnya hal ini yang benar, bukan pendapat umum itu yang benar. Itu namanya paradoks. Nah, berarti ada pertentangan di suatu zaman yang lebih besar dari pertentangan di zaman yang lain. Ya kan, itu ya yang intinya ya, kita akan pelajari. Oke, sebelumnya kita akan lanjut ya. Oke, mungkin ada yang bisa bantu baca. Kahyal Nabi Zakaria. Zakaria 6 ayat 1 dan 8, sampai 8. Maka kembali aku, lalu kuangkat mataku dan kulihat. Maka bahwasanya adalah keluar 4 buah kereta dari antara 2 gunung. Dan gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Pada kereta yang pertama terdapat pasangan kuda merah dan pada kereta yang kedua pasangan kuda hitam. Dan pada kereta yang ketiga pasangan kuda putih. Dan pada kereta yang keempat terdapat pasangan kuda dau dan pasangan kuda teji. Kemudian jawabku dan kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah artinya ini Tuhan? Maka jawab malaikat itu katanya kepadaku, ini adalah 4 roh dari segala langit yang keluar setelah berdiri di hadapan Tuhan seluruh bumi. Lanjut. Pasangan pasangan kuda hitam yang ada padanya itu pergi keluar, memasuki negeri utara. Dan pasangan kuda putih pergi keluar menyusulnya. Dan pasangan kuda dauk
pergi keluar menuju ke negeri selatan. Dan pasangan kuda Teji kemudian keluar, lalu berusaha untuk pergi agar mereka dapat berjalan-jalan ke sana sini di seluruh bumi. Lalu katanya, keluarlah kamu dari sana, berjalan-jalan di seluruh bumi. Dengan demikian berjalanlah mereka itu ke sana ke sini di seluruh bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku sambil berbicara kepadaku, katanya, bahwasanya pasangan ini yang pergi menuju negeri utara itu telah mendiamkan rohku di negeri utara. Nah, jadi gambarannya seperti ini, ya. Zakaria dia melihat ada dua gunung, benar ya? Ada dua gunung. Terus di antara gunung ini lembah, ya. Kan dataran yang ada di antara dua gunung disebut lembah ya. Muncul 4 kereta. Pertama, kereta yang ditarik oleh kuda berwarna merah. Kedua, ditarik oleh kuda berwarna hitam. Ketiga, ditarik oleh kuda berwarna putih. Keempat, ini yang paling unik. Ada dua pasangan. Pasangan pertama, kuda Dauk, dia menarik kereta ini ke negeri selatan. Ini nih, ini Dauk ya, yang abu-abu, kelabu lah istilahnya. Terus ada kuda Teji, dia ingin menarik kereta ini untuk keliling dunia. Tapi apakah bisa satu kereta ditarik dengan dua pasangan kuda yang beda jenis? Tidak bisa ya, karena harus sejenis baru bisa kereta itu ditarik. Itu sama halnya kita mau menarik kereta pakai kuda sama sapi. Itu bertolak belakang ya. Kecepatannya beda, kekuatannya beda, dan penurutnya beda. Menurutnya mana? Itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Satu khayal ini. Terus ada satu kata-kata terakhir dibilang bahwasanya pasangan ini yang pergi ke negeri utara itu telah mendiamkan roh Tuhan di negeri utara. Nah, nanti kita pelajari ini maksudnya apa ya. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang salah dari gambar ini? Apakah gambar ini sesuai dengan khayal dari Zakaria? Pasti sesuai lah, karena gambaran Nabi kan itu. Ya, ini udah sama ya, sesuai ya. Karena nggak ada yang protes gambarnya ya. Jadi ada dua gunung, terus di antara dua gunung ini muncul 4 kereta, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum itu, kalau kita mau mempelajari nubuatan ini, kita pertama-pertama harus tahu apa arti dari gunung ini. Karena kereta ini keluar dari antara dua gunung. Ya kan? Berarti gunung ini harus kita pelajari dulu supaya kita bisa telusuri apa arti kereta ini. Termasuk arti dari gunung itu juga. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa arti gunung. Nah, coba baca. Itu boleh. Apa yang dilambangkan dengan gunung? Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Yesaya 22. Maka akan jadi kelak di dalam hari-hari yang terakhir bahwa gunung rumah Tuhan akan diperdirikan di atas puncak segala gunung dan akan ditinggalkan di atas segala bukit, akan ditinggikan di atas segala bukit, maka segala bangsa akan berkerumun kepadanya. Ya. Jadi di sini digambarkan di dalam Yesaya 56 dan Yesaya 2 bahwa gunung ini
menggambarkan rumah doa Tuhan atau rumah Tuhan kalau di Yesaya 22. Oke, kita lanjut. Daniel 9. Nah, coba baca ayat 20 langsung aja. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi Gunung Kudus Allah. Ya, jadi di ayat 16, si Daniel ini sedang berdoa. Dia mengatakan, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Kenapa Yerusalem disebut gunung yang kudus? Padahal Yerusalem itu bukan gunung, ya kan? Itu. Nah, terus di sini dibilang, jadi dia tuh berdoa permohonan Daniel ini bagi gunung kudus Allah. Kenapa gunung kudus? Kenapa gunung itu harus didoain? Nah, jadi ini menggambarkan bahwa gunung yang dimaksud sini adalah umat Tuhan. Karena dibilang sini, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, ya. Nah, jadi permohonan bagi gunung kudus Allah ini tertuju kepada bangsa Israel. Kenapa Daniel berdoa tentang bangsa Israel pada waktu itu? Apa maksud dari doa ini? Apa yang diharapkan oleh Daniel waktu itu? Daniel hidup di periode apa? Dia hidup di periode pembuangan, ya kan? Di mana kerajaan Israel itu atau Yehuda sudah hancur dan Yerusalem tidak ditinggali oleh bangsa Israel. Israel dimutasi atau dipindahkan ke kerajaan Babylon. Dan Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsa Israel lagi. Nah, makanya itu di dalam doa si Daniel berharap Tuhan mengembalikan lagi bangsa Israel itu ke Yerusalem. Jadi permohonan Daniel itu bagi gunung kudus Tuhan, yaitu bangsa Israel ini. Nah, berarti gunung melambangkan apa? Ayo, kalau gitu dari berdasarkan dua kutipan ini, gunung itu menggambarkan apa? Itu yang rasul-rasul pertama berarti curahan Roh Kudus pertama, Enggak, curahan gunung, arti gunung. sidang Bukan, yang pertama sama sidang yang kedua kah? nah arti gunung apa? Yaitu umat Sidang umat Tuhan. Tuhan atau sidang ya. Kita bilang sidang atau gereja. Kalau zaman sekarang gereja. Kalau dulu dibilang sidang atau umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan ya dulu ya. Itu. Berarti dua gunung ini dia menggambarkan sidang ya di dua periode yang berbeda. Karena dia terpisah gunungnya. Bukan satu gunung ini. Dia terpisah. Ya, jadi berdasarkan ayat Alkitab, gunung ini menggambarkan sidang Tuhan atau jemaat Tuhan atau umat Tuhan. Berarti ada dua zaman umat Tuhan yang maksudnya yang digambarkan dengan gunung ini. Di dalam nubuatan gunungnya terbuat dari apa? Terbuat dari apa gunung? Tembaga. Tembaga.
Gunung Tembaga. Nah, berarti ada suatu periode di mana sidang itu digambarkan dengan Gunung Tembaga. Kenapa digambarkan dengan tembaga? Kenapa bukan besi? Kenapa bukan Karena emas? Hmm? satu apa ya, produk yang benar-benar tahan banting lah ceritanya. Besi juga tahan banting. Apa kelebihannya ya? Kalau besi kan dia masih bisa kropos ya. Kalau tembaga ini lebih Nah, iya. Tahan apa? Tahan karat, ya. ya Nggak, tembaga itu nggak bisa berkarat. Itu. Dan dia tahan, bukan tahan lah, dengan tekanan apapun. Contohnya, kenapa listrik itu dihantarkan melalui tembaga? Karena tembaga itu awet, walaupun udah bolak-balik listrik di situ, nggak pengaruh dia, kuat dia. Tapi coba dialirin besi, lama-lama rusak besinya. Gitu, atau lewat emas atau apa, nggak bisa. Karena tembaga ini lebih kuat dalam hal ini ya, dalam hal ketahanannya dari korosi atau apalah, karat atau apa pengaruh lingkungan, dia tahan. Berarti gunung kalau terbuat dari tembaga, berarti gunung ini kokoh. Apapun nggak bisa merusak gunung ini. Dan dia nggak akan berkarat gunung ini. Tuh. Kalau gunung dari batu, bisa aja terkikis, longsor, ya kan? Bisa aja longsor, terbelah, bisa terbelah. Kalau ada ledakan, kayak gitu. Itu gambar yang berarti ada periode sidang di mana sidang ini digambarkan dengan tembaga. Nah, berarti sidang ini dalam kondisi kerohanian yang murni, yang tahan uji, yang kokoh, yang tidak ada dosa di dalamnya. Istilahnya gitu ya. Yang orang-orang itu taat istilahnya. Taat, nggak ada, kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus, tidak ada lalang di dalamnya. Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 15, Yohanes melihat penglihatan, dia melihat Tuhan Yesus, itu kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini menunjukkan bahwa Gunung Tembaga ini menggambarkan sidang di periode kekristenan. Kenapa saya bilang periode kekristenan? Coba ada yang bisa bantu jawab. Kenapa dia di periode kekristenan, Gunung Tembaga ini? Dengan, karena itu zamannya rasul-rasul mendapatkan curahan Roh Kudus. oke, terus ada alasan lain yang menggambarkan sidang pada waktu itu kokoh, kuat seperti tembaga. Coba ada yang bisa gambarkan? Kenapa dia di periode kekristenan? Coba PT, ini sudah belajar kan PT ini? Coba PT, kenapa dia digambarkan dengan tembaga di periode kekristenan? Bukan periode Musa, bukan periode Yosua. Karena rasul-rasul saat itu sudah diberi kuasa ya, kayak bener nggak sih Bang, kayak si yang ngatur langsung, tapi nggak juga sih, gimana ya, bingung juga sih jawabnya. Hmm. Musa Kayak juga kan yang punya kuasa. iya, kayak membangkitkan orang mati. Musa, ya, coba yang lain mungkin. Nah, coba. Fernando, kenapa tembaga ini harus di periode kekristenan? Coba-coba. Mungkin ada yang bisa membantu. Ini Wahyu 1 ayat 15. Hmm, Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga di Yesus. ya, oke, Membara itu di dalam pengertian. berarti menggambarkan eh, Gunung Tembaga ini di periode kekristenan. Tapi kenapa harus di periode kekristenan tembaga ini? Nah, Emang itu. nggak ada di periode wasiat lama?
Perjanjian Lama. Berarti kita lihat ya mungkin saja ya ada hubungannya dengan apa itu tembaga Yunani ya Yunani, Nah, kerajaan Yunani. Ya walaupun saat itu sudah Romawi yang berkuasa, tapi tetap hmm, bersama bahwa Romawi itu datang dari Yunani juga. tapi nggak nyambung ke situ, Nando. Nggak nyambung ke situ. Nando. Hotep nggak pernah menyambungkan ke situ. Dia cuma menyambungkan ke nilai dari tembaga, bukan Oh, tembaga. iya nilainya. Tapi bisa nggak ada yang menggambarkan apa kenapa tembaga ini harus ada di periode Kristen? Karena di periode Perjanjian Lama, sidang atau umat Tuhan tidak pernah dalam kondisi seperti tembaga, di mana tidak ada orang fasik di dalamnya. Ada nggak? Coba gambarkan, ada nggak periode Perjanjian Lama tidak ada orang fasik di dalam jemaat, di dalam sidang? Ada di periode mana? Musa? Tidak ada orang fasik di periode Musa? Yosua? Goliat? Daud? Tidak ada ya. Jadi sepanjang periode Perjanjian Lama, sidang tidak pernah dalam kondisi seperti tembaga yang kuat, tahan banting, ya kan, dan tidak berkarat. Artinya itu si jemaat itu kuat imannya, persatuannya kuat. Nah, itu bisa kita temukan di periode Perjanjian Baru. Yaitu seperti tadi Bu Lina bilang, itu masuk di periode rasul-rasul. Rasul-rasul atau kekristenan mula-mula itu dimulai dengan jemaat yang murni imannya. Ada yang mencoba masuk seperti Ananias dan Safira, mati di tempat, ya kan? Yang nggak beres, nggak bisa masuk, nggak bisa gabung. Makanya iman mereka kuat, walaupun dianiaya, dibunuh, dipenggal, dibakar, disalib terbalik, iman mereka tetap kokoh. Kenapa? Karena tidak ada satu orang fasik pun di dalamnya. Bang, sorry di distract dulu. Ya boleh. Ba- ah, kan Nania sama Safia kan memang mati tuh langsung. Iya. Itu si apa si Usa ya namanya yang dia mau ngangkat tabut itu. Nah, Itu kan juga mati itu dia. ya, oke, Itu pertanyaan gimana bagus. perbedaannya apa? Bagus pertanyaan. Ada yang mau bantu jawab? Kenapa Usa langsung mati waktu itu? Karena pegang tuh. Ayo, mungkin ada yang pernah baca di kutipan Ellen White. Nando, tahu Nando? Oh, jadi memang yang itu kan tabut perjanjian. Memang tidak sembarangan orang untuk memegang tabut itu. Ya kalau tidak salah cuman imam-imam ya. Hmm. Belum. Iya, iya. Cuman imam-imam. Jadi tidak sembarangan untuk memegang tabut itu. Walaupun mungkin niatnya bagus. Ya. Jadi di zaman dulu ya ada aturan yang keras ya, aturan keras melarang memegang barang yang suci.
yang sudah disucikan, lah, istilahnya dikhususkan untuk kebaktian gitu. Salah satunya tabut perjanjian. Karena udah di ultimatum, pegang mati, selain imam. Tapi kalau dia berdosa, berzina, membunuh, langsung mati tidak? Enggak sih, Apakah dia ya, langsung ya. mati? Hmm? Enggak sih, enggak. Enggak Enggak kan? langsung. Nah, itu bedanya. Emang ini sudah di ultimatum Tuhan, jangan dipegang tabut itu. Ya kan? Walaupun orang itu berdosa bagaimanapun, tapi kalau dia nggak pegang, nggak akan mati. Ya kan? Nah, masalahnya si Uta itu udah kebiasaan. Kebiasaan dari dulu itu suka memegang barang yang dilarang pegang. Nah, klimaksnya di saat tabut itu mau jatuh, karena sudah terbiasa, dia pegang. Itu klimaksnya aja. Nah, itu, jadi maksudnya beda case ya. Karena di zaman dulu itu orang mau berzina mau apa kayak Raja Daud berzina aja masih bisa diampuni. Iya kan? Itu. Tapi kok di periode Rasul-Rasul tidak ada satupun yang cacat di situ. Yang mencoba masuk cacat mati. Gitu. Itu memang murni. Karena murninya sehingga mereka bisa menghadapi penganiayaan. Itu saking murninya mereka, iman mereka. Nanti iman mereka apa persekutuan mereka rusak pada waktu apa? Mulai masuk lalang-lalang dan kepemimpinan sidang sudah diganti dengan generasi lain. Itu baru mulai rusak. Tapi nanti kita masuk periode itu. Tapi intinya Gunung Tembaga ini digambarkan dengan umat atau sidang yang imannya kuat. Nah, karena ada dua Gunung Tembaga, berarti Gunung Tembaga yang pertama yang yang ya apa? Gunung Tembaga pertama ini menggambarkan sidang mula-mula atau zaman rasul-rasul. Yang menjadi pertanyaan, Gunung Tembaga kedua kapan dong? Ya kan? Berarti ada periode di mana jemaat Tuhan itu sama seperti rasul-rasul. Oke, coba kita baca ini. Mazmur 101 ayat 7. Coba, Mazmur 100. ya boleh baca, minta tolong. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Nah, ini kapan digenapi? Ini nggak digenapi pada waktu bangsa Israel, tapi digenapi pada waktu periode rasul-rasul, ya kan? Karena Raja Daud pernah melakukan tipu daya untuk membunuh Uria, ya kan? Buktinya dia bisa diampuni. Tapi pada waktu Ananias Safira, dia melakukan tipu daya dalam memberikan persembahan, mati langsung. Nah, berarti ada satu periode di mana sidang itu seperti sama rasul-rasul. Nah, itulah disebut sidang sesudah Pentakosta. Jadi ada dua pembagian nih. Sidang Pentakosta pertama dengan sidang Pentakosta kedua. Nah, kapan sidang Pentakosta kedua ini? Nah, coba kita baca. Nando boleh baca? Benar, kamu dibaca. Iya ya, coba baca. Tapi sebelumnya
Mungkin Ini ya ada yang bertanya juga mengenai sidang ini kan, sidang yang kuat ini. oh Kalau ada saat tadi kan pertanyaan. ya mengenai usaha. Terus waktu di zamannya Yosua itu luar biasa juga mereka itu, penurut-penurut. Tapi ada satu yang nggak benar. Tapi itu pun mendapat hukuman. Makanya mereka punya kuasa untuk mengalahkan tanah Kanaan sana. Kayaknya hampir mirip ya. Iya Nah, benar, makanya agak mirip-mirip memang Bang. Ah, iya. gimana itu? Tapi belum murni kan? Ah, Ya. Terus belum. kenapa waktu kasus Akan, banyak yang mati waktu menyerang bangsa Ai? Nah Apakah itu juga mereka ya. orang jahat atau orang baik yang mati? Nah Ya. itu. Jadi Berarti belum dengan murni kata banget lain, ya. ada orang yang tidak benar, memang sengaja Tuhan biarkan mati waktu perang melawan Ai. Ah, Gitu. Jadi sebenarnya masih banyak dosa pada waktu Yosua. Cuma ganjarannya nanti ada waktunya kayak gitu. Kayak Akan, oh nggak langsung mati dia waktu ambil baju Babilonia, hmm, ya kan? iya, iya. Gitu. Jadi ada jeda gitu. Tapi kalau waktu Rasul-Rasul itu yang mau masuk di dalam tuh nggak bisa kalau nggak beres. Kalau imannya nggak benar nggak bisa masuk. Kalau waktu Yosua yang keluar dari tanah Mesir itu, yang anak-anak yang sudah menjadi dewasa, waktu Yosua pimpin, itu banyak yang nggak beres juga di dalam itu. Hmm. Itu banyak nggak beres. Cuma ada yang melakukan dosa puncaknya itu pada waktu ambil baju Babilonia, itu salah satunya. Itu nggak beres itu, rombongan itu nggak beres. Nggak semuanya beres. Gitu. Beda dengan Rasul-Rasul, ini beres semua. Bener, orang-orang bener semua. Yang mau coba masuk nggak bisa. Termasuk Simon yang mau beli itu kan, apa, mau beli mujizat itu ya, kalau nggak salah ya. Ke Rasul Petrus kalau nggak salah. Iya, iya. Nggak asal diterima. Oh, mau jadi Kristen dulu. Supaya dapat itu nggak mau dibaptis ya. Harus bertobat bener baru baptis. Nah, kayak gitu gambarnya. Jadi beda. Walaupun pada zaman dulu itu teokrasi loh. Teokrasi itu seharusnya lebih ketat. Tapi buktinya di dalam rombongan itu memang rohnya nggak sama semua. Itu bedanya. Tapi beda dengan roh yang disama Rasul-Rasul. Iya, iya. Ya kan? Itu gambarannya. Makanya dia digambarkan dengan tembaga. Nah, ini ada tembaga kedua. Nah, kapan itu? Coba tolong baca. Oke, sebelum lanjut baca ini, nggak apa-apa kan bertanya juga. Boleh, boleh. Ini saya masih kurang tahu ini apakah Ananias dan Safira itu masuk di bilangan 120 murid atau mereka dipanggil ya oleh 120 murid. Belum tahu ya. Oh, dia sesudah. Oh, sesudah ya. Oke, oke. Tidak. Berarti memang 120 murid itu murni. Murni itu, murni. Ya, sesudah ya. Oke, oke. Sidang Ya, sesudah sesidang sesudah Pentakosta kedua. Tesimonis, aduh bahasa Inggris saya kurang bagus. Tesimonis Trisur ya. nggak usah dibaca Trisur. itu. Volume 3 halaman 211. Curahan roh di zaman rasul-rasul dahulu ialah hujan awal dan gilang gemilang hasilnya. Tetapi hujan akhir itu akan menghasilkan lebih berlimpah-limpah lagi. Yesaya Nah, 54. Ah, oke. tunggu tuh ya. Jadi di sini Ellen White, Nabi kita menggambarkan bahwa ada satu zaman, ya, ada satu periode di mana itu digambarkan dengan hujan akhir, yang sebenarnya mirip dengan rasul-rasul, yaitu yang disebut hujan awal. Nah, berarti ada satu periode lagi di depan kita yang digambarkan oleh Ellen White itu hujan akhir, yang hasilnya itu
itu berlimpah-limpah, lebih berlimpah-limpah, lebih murni dibandingkan dengan rasul-rasul. Berarti dengan kata lain, Ellen White sedang menggambarkan gunung tembaga yang kedua. Gitu. Apakah ada nubuatannya di Alkitab? Nah, coba baca Yesaya 54. Coba Nando. Baca lagi ya. Iya. Yesaya 54 ayat 14, 15, dan 17. Dalam kebenaran engkau akan ditetapkan. Engkau akan jauh dari aniaya. Karena tiada engkau akan takut. Dan dari ancaman bahaya. Karena tiada ia itu akan menghampiri engkau. Tengoklah, mereka akan pasti berhimpun bersama-sama. Tetapi bukan oleh aku. Barang siapa yang akan berhimpun bersama-sama melawan dikau, ia itu akan jatuh karena sebabmu. Dan Nah, setiap lidah orang yang akan bangkit melawan dikau dalam penghukuman, ia itu akan dihukum olehmu. nah, ini periode di mana sidang itu dalam keadaan murni. Bahkan tidak perlu takut lagi dianiaya. Kenapa? Karena tidak akan mati. Berbeda dengan sama rasul-rasul. Dianiaya bisa mati. Tapi periode nanti, gunung tembaga kedua, itu bebas dari ancaman bahaya. Ya, diancam-ancam tapi nggak ada pengaruh. Coba baca lagi. Efesus 5. Sidang sesudah Pentakosta kedua, Efesus 5 ayat 5 sampai dengan 27. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa umat itu akan menjadi tanpa cacat atau kerut. Tidak bercelah. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Belum. Berarti Rasul Paulus ini menggambarkan di masa yang akan datang, ya, akan ada jemaat atau sidang yang tanpa kerut, tanpa cacat, tidak bercela. Nah, itu nubuatan dari Rasul Paulus. Oke, terakhir sebelum kita tutup ya, nanti kita lanjut ya. Coba baca, Bu Lina boleh baca. Kapan Gunung Tembaga kedua dimulai? Kapan Gunung Tembaga kedua dimulai? Testimonies to Minister halaman 17. Dengan berpakaian kelengkapan senjata terang dan kebenaran, ia akan memasuki peperangannya yang terakhir. Sanga, benda yang tak berharga itu, akan dihapuskan, maka pengaruh kebenaran akan membuktikan kepada dunia tabiatnya yang menyucikan dan memuliakan. Lanjut. Oke, lanjut. Satu lagi. Ya, Prophet and King halaman 725, dengan memakaikan senjata kebenaran Kristus, sidang akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah seperti bulan, cerah seperti matahari, dan hebat seperti suatu bala tentara dengan panji-panjinya. Ia akan kelak keluar memasuki seluruh dunia dengan kemenangan dan untuk memenangkan. Nah, di sini Ellen White menggambarkan bahwa sidang nanti akan memasuki peperangannya yang terakhir. Berarti bukan sidang sekarang ya. Tapi nanti akan memasuki peperangannya yang terakhir. Di mana dia memiliki senjata yang lengkap. Dia akan keluar memasuki seluruh dunia dengan kemenangan dan untuk memenangkan. Berarti ada satu sidang, ya,
ada periode atau ada zaman di mana sidang di masa yang akan datang di depan kita ini itu murninya lebih hebat dari zaman rasul-rasul. Berarti dengan kata lain, nubuatan Sakarya 6 ini dia menggambarkan bahwa akan ada satu zaman di mana sidang dalam keadaan murni bagaikan tembaga. Bukan cuma di zaman rasul-rasul. Apakah ini pernah terjadi setelah rasul-rasul? Tidak. Kenapa? Karena setelah sama rasul-rasul, sidang makin merosot. Sehingga dia masuk di periode zaman kegelapan agama. Setelah zaman kegelapan agama, sidang masuk di periode Protestan. Makin bobrok lah dunia. Kenapa? Karena dunia Kristen malah menjajah dunia lain. Malah melalui penjajahan, pembunuhan, segala rupa, penyiksaan. Makin bobrok orang Kristen. Tapi nanti di depan kita akan ada satu periode di mana sidang itu akan murni. Tidak ada yang bisa mengancam dia. Dan dia memasuki peperangannya yang terakhir. Di depan kita. Oke, ada pertanyaan atau tambahan? Atau mungkin ada yang mungkin mau sanggah, oh ini kayaknya Gunung Tembaga kedua ini sudah pernah terjadi. Nah, silakan. Mungkin ada yang mau sanggah atau bertanya, atau ada yang kurang dimengerti. Kita sampai sini dulu ya. Oke, Iya. ayo ada pertanyaan? Atau jelas? Jelas. Gimana, Pet? Masih aman? Sejauh ini jelas lah. Nanti sambung lagi. Iya. Berarti dengan kata lain, karena ini masih di depan Gunung Tembaga kedua, berarti kita ada di mana? Di lembah. Di periode lembah. Nanti kita akan pelajari di mana tepatnya kita berada. Nih. Karena ini di masa lalu dan ini di masa yang akan datang, di masa yang akan datang, di masa kita dia akan datang, berarti kita ada di periode lembah. Ya, di periode lembah. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Di dalam periode lembah ini ada 4 pembagian zaman melalui kereta-kereta. Jadi ada 4 pekabaran, ya, pekabaran besar yang dilambangkan melalui kereta-kereta ini. Itu nanti kita akan cari tahu. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan kita bisa tutup ya. Ada lagi yang mau pertanyaan sebelum tutup? Udah nggak ada ya? Kayaknya Bang belum ada ya. Udah aman ya? Kita tutup aja lah. Halo, halo. Oh, Bang. Gimana? Berarti tadi kan dijelaskan ada paradoks kecil. Ya. Paradoks. Berarti dengan kata lain kalau kita mengerti dia punya maksud arti paradoks ini, dari setiap zaman kebenaran disampaikan berarti ada paradoks. Iya, betul, betul sekali. Nah, di Makanya coba zaman baca di Amaran sekarang, judulnya ditulis greatest, great paradox. Great paradox itu menandakan berarti paradox ini besar. Berarti ada yang ya, kecil dong, ya kan? Kayak gitu. berarti di zaman Nuh ada paradoks. Ya, Itu kan pertentangan, tapi ternyata yang benar disampaikan. Zaman Yesus nah luar nanti biasa ya. kita masuk sini, kereta-kereta ini. Ini paradoks juga, Ya, di zaman Yesus berarti ada paradoks juga. punya. Ya karena menyampaikan kebenaran seolah-olah bertentangan padahal benar.
Iya, betul. Nah, karena di saat Yesus saja ada paradoks, ini yang terbesar, ini yang Ini yang besar. terbesar. Iya. Karena susah membedain mana yang umat Tuhan, mana yang enggak. Lalang dan gandum kan susah dibedain. Nah, dan berarti apakah memang karena dia punya tugas nanti ke depan untuk menyelesaikan pekerjaan Injil kah sehingga dibilang paradoks juga besar? Nah, nanti kita pelajari. Oke, oke. Tapi inilah pemisahan yang terakhir bagi sidang ya Iya, untuk betul. menyelesaikan Injil. Oke, lanjut. Oke, kita tutup dulu ya. Kita berdoa. Saya berdoa ya. Iya, Bang Hebi. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan di mana kami bisa mendalami kebenaran mengenai paradoks besar ini, Bapa. Kiranya pimpin kami untuk bisa lebih paham daripada sebelumnya, agar kami bisa mengajarkan juga ini kepada orang lain. Pimpin kami sepanjang sisa hari ini, agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk sahabat nanti, dan kiranya ampuni dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Ya.